Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Gaf di Halo Morowali. Belum tuntas pemilihan umum. Kini di Kabupaten Morowali sudah mulai bertebaran baliho-baliho untuk Pilkada Bupati Morowali 2024. Dan bersama saya hari ini di Halo Morowali telah hadir seorang politisi sekaligus pengusaha muda Kabupaten Morowali yang juga banyak balihonya bertebaran di jalan-jalan raya. Bahkan sudah sampai ke pelosok-pelosok desa di Kabupaten Morowali. Ya, telah hadir bersama saya di sini Komisaris Utama PT Aditya Morowali Perkasa, Abang Irsad Amir SIP. Apa kabar, Abang? Alhamdulillah, kabar baik, Bang Gafo. Sekarang balihonya Abang ramai saya lihat ini. Masya Allah, ya. Dengan tulisan 2024 ini. Itu baliho itu apa maksudnya, Pak? Bahwa kita ketahui lah, setelah pasca habis pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, di tanggal 27 November itu kita akan berhadapan dengan pemilu kada, yaitu pemilihan kepala daerah se-Indonesia. Terdiri dari 514 kabupaten kota, bupati dan wali kota, dan 13 provinsi, dalam hal ini gubernur. Salah satunya khususnya kita yang berada di Kabupaten Morowali. Ya. Kenapa sampai saya sebar baliho? Karena memang niatan saya ini, ya, niatan saya memang lahir batin ingin maju bertarung di Pilkada Morowali di tanggal 27 November nanti. Tujuannya baliho itu kan hari ini mungkin sebagian masyarakat Morowali belum mengetahui seorang Irsad itu siapa. Ya. Jadi mungkin warga dari Bungku Barat, Wita Ponda itu belum tahu itu si Irsad itu siapa. Ya. Makanya tujuannya saya itu menyebar baliho dulu. Sambil menyebar baliho, kita selalu adakan konsolidasi atau silaturahmi ke tiap-tiap kecamatan. Dan alhamdulillah hari ini sudah berapa kecamatan yang saya sempat melakukan silaturahmi dengan masyarakat itu. Yang intinya tujuan baliho itu saya bertarung di tanggal 27 November nanti, Bang Gafo, untuk pemilihan Bupati Morowali. Jadi Bang Irsad tebar baliho sebagai bagian daripada sosialisasi bahwa Abang Irsad akan maju pada Pilkada Bupati Morowali 2024. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Sebaran balihonya sudah sampai mana? Baliho dari Solongsa sampai Menui sudah tersebar begitu tersebar. banyak ya? Ya. Berarti di kecamatan Wita Ponda, Bumi Raya, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bungku Timur, Bahadop, Bungku Pesisir, Bungku Selatan sampai Menui. Sudah. Tapi ini Bang Irsad, ini sudah dihitung matang-matang ya? Persoalan hitungan ya. Ya. Karena hari ini kan untuk ini bukan persoalan maju pencalonan kepala desa. Iya, betul. Ya. Ini pencalonan kepala daerah, Bang Gafo, ya. Jadi memang butuh suatu pemikiran atau hitungan yang betul-betul matang. Betul. Ya, kenapa sampai saya bisa maju bertarung? Ya, saya sudah ada pemetaan basis ceritanya ya. Saya sudah melakukan pemetaan basis. Berbicara persoalan pemetaan basis ini, saya kan orang Bungku Timur, usaha di Bahadopi, dan asli orang Bungku Selatan. Jadi salah satu faktor pendukung inilah membuat saya termotivasi. Kenapa tidak generasi muda ini ambil bagian di pilkada ini? Iya. Dengan basis keluarga lah. Betul. Pekerja, Teman-teman. dengan rekan-rekan lainnya. Betul. Baik, sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak. Baik netizen yang budiman, balik lagi masih bersama saya Gaf, dan
Abang Irsad Amir SIP. Siap. Jadi Bang Irsad, seperti semua orang tahu bahwa pilkada itu adalah pemilihan kepala daerah yang membutuhkan anggaran atau kos politik yang begitu tinggi. Abang Irsad sudah siap dengan kos politik yang tinggi itu? Ditanya persoalan kos politik, berarti berbicara persoalan finansial. Ya. Ya. Ini maju pilkada ini ada 3 poin sebenarnya ya, yang harus kita miliki. Pertama, dia ketokohannya. Yang kedua, intelektual dan kecerdasannya. Yang ketiga, finansialnya. Ya. Yang pertanyaan Pak Gafur ini di finansialnya. Jadi persoalan finansial ya. Ya. Orang itu ketika ada niatan maju bertarung, atau ibaratnya kita mau perang lawan orang, berarti senjatanya itu sudah ada pelurunya, Bang. Sudah siap. Berarti lahir batin Bismillah sudah siap. Luar biasa. Nah. Iya. Nah, berkat dorongan istri, anak, dan orang tua lah, sehingga termotivasi untuk maju bertarung di pilkada di tanggal 27 November nanti. Jadi kalau ditanya persoalan kesiapan finansial saya, tidak mungkin juga hari ini saya lakukan sosialisasi, konsolidasi, saya cetak baliho ketika saya tidak siap. Betul. Ya, berarti orang itu ketika dia sudah mempublikasikan dirinya dan mengatakan bahwa dia siap untuk bertarung, otomatis lahir batin Bismillah sudah siap. Ya? Luar biasa. Iya. Jadi kemudian usaha Bang Irsad dalam rangka sosialisasi dan lain-lain sebagainya itu selain daripada melalui media massa, kemudian baliho, konsolidasi dan lain-lain, model seperti apa lagi? Saya kan tiap sudah ada jadwal, Bang Gafur ya. Saya itu sudah ada orang khusus saya yang mengatur jadwal planning saya, di mana saya hari ini, di mana saya besok. Itu sudah terstruktur. Sudah terstruktur. Ya. Bahwasanya besok malam lagi saya ada pertemuan dengan teman-teman dari teman-teman suku Toraja. Berarti sudah mulai jalan terus ya? Luar biasa. Sudah berapa kecamatan kita sudah tunjuk korcamnya penanggung jawab untuk pemenangan Irsad. Jadi ini pertanyaan yang sakral ini, Bang Irsad. Ya. Maju, mempersiapkan diri untuk maju pilkada 2024 di Morowali, kan ada 2 calon bupati atau calon wakil bupati. Bang Irsad spesifiknya kemana? Ya, calon bupati. Kalau ditanya persoalan itu, otomatis kita namanya petarung. Ya. Kita harus calon bupati. Oke. Ya. Yang ada di kepalanya Bang Irsad, kenapa sampai kemudian Bang Irsad mau jadi calon bupati? Mau jadi bupati lah. Ya. Ini persoalan pertanyaan yang luar biasa ya, yang sangat menarik. Ya, saya melihat di Morowali hari ini Morowali ini kan ibaratnya di mata dunia, bahkan di mana? Di daerah-daerah lain, Morowali ini salah satu, disinilah banyaknya objek vital nasional, objek vital negara, semua berada di Morowali. Namun daerahnya hanya begini-begini saja, ya. Ya, minta maaf, bukan berarti pemerintah sebelumnya saya bilang gagal. Namun masih banyak persoalan-persoalan masyarakat yang hari ini pemerintah itu belum sentuh, ya. Ya, berbicara persoalan lapangan kerja lah umpamanya. Apalagi bidang saya kan, masih banyak hari ini anak-anak Morowali yang ingin melakukan penerimaan, yang ingin melakukan bekerja di satu kawasan industri terbesar, bahkan nasional internasional, yaitu PT IMIP dengan BTIG. Itu mereka belum ada ruang diberikan ruang ke mereka, ke anak-anak lokal ini. Begitu juga pengusaha. Ini berbicara persoalan pekerjaan ya. Belum lagi kita berbicara persoalan nelayan kita. Jadi belum lagi kita bersoalan pendidikan. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita benahi di Morowali. Ibaratnya ya, apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintah
baik dari pemerintah tahajud kemarin, pemerintah PJ hari ini, kan masih banyak, masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, Bang Gafo. Seperti itu. Jadi yang Bang Irsyad akan lakukan melanjutkan atau merubah? Ibaratnya gini ya, apa yang hari ini dilakukan pemerintah ketika itu bagus, berarti kita harus lanjutkan. Iya. Dan perbaiki yang kurang bagus. Iya. Nah, ketika saya dipercaya umpamanya diamanahkan oleh masyarakat Morowali selaku bupati umpamanya atau wakil bupati, mana kita tahu kan ada berapa program-program utama, program inti saya yang akan saya lakukan. Yang pertama, kita berbicara sumber daya manusia dulu, ya, biar Morowali juga kita melimpah sumber daya alamnya kita. Ketika sumber daya manusianya kita kurang mampu, kurang bersaing, akhirnya kita tetap dikuasai oleh orang-orang luar. Jadi memang kita harus matangkan dulu sumber daya manusianya. Dalam hal ini kita tetap lakukan kembali itu namanya pendidikan gratis. Ya, pendidikan gratis, kesehatan gratis, itu harus. Dan yang utama berbicara persoalan religi lagi, saya tertarik dengan pemerintahan Anwar Hafid, ya, Pak Anwar Hafid, terkait Morowali berjamaah. Itu akan kita lanjutkan lagi ketika saya diamanahkan oleh masyarakat Morowali untuk Morowali. Kita harus, Morowali ini butuh siraman-siraman agama juga, ya. Jadi Abang Irsyad ada semacam bayangan untuk programnya Bang Irsyad itu ada kemiripan, ya. Ada kemiripan dengan Pak Anwar Hafid dulu. Ya, ada. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, kemudian Morowali berjamaah. Ya, seperti itu. Seperti itu. Baik. Ini pertanyaan yang tidak kalah berbahayanya ini, Bang Irsyad. Syarat utama untuk kemudian menjadi calon bupati ataupun wakil bupati adalah rekomendasi partai politik. Ya. Kalau pakai jalur partai. Ya. Kemudian ada untuk calon perseorangan yang orang biasa istilahkan independen, itu kan harus mengumpulkan sekian KTP. Nah, dua jalur ini, jalur independen, perseorangan atau jalur partai politik, jalur mana yang Bang Irsyad akan tempuh? Ya, ini pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya sama teman-teman, baik senior-senior politik, teman rekan-rekan media. Mereka bertanyakan, dasarnya Bang Irsyad maju pilkada ini melalui jalur partai mana dulu? Ya, saya jawab ke mereka, ya. Saya jawab ke mereka, hari ini tetap namanya lobby partai tetap kita lakukan, ya, tetap, dan itu masih berjalan, ya. Apakah kita melalui jalur partai atau melalui jalur independen? Intinya hari ini saya jalan, saya melakukan konsolidasi, saya melakukan silaturahmi. Bagaimana dulu elektabilitas seorang Irsyad ini bagus, ya. Intinya elektabilitas dulu saya perbaiki ketika sambil saya melakukan lebih-lebih partai, Bang Gafur, ya. Jadi kalau ditanya saya persoalan jalur apa yang akan saya gunakan, hari ini pun saya belum bisa menjawab. Karena saya tetap melakukan lobby partai juga. Ada beberapa partai yang hari ini saya sudah melakukan komunikasi dengan ketua-ketua partai, baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan hari ini juga kami melakukan tingkat di DPP-nya, ya. Ibaratnya begini, ya. Adapun kedepannya ketika saya tidak mendapat rekomendasi dari partai, berarti itu bukan mengurangi perjuangan saya. Masih ada jalur lain yang harus kita tempuh, yaitu jalur independen. Jadi untuk jalur independen juga, hari ini saya sudah siap juga berapa ribu banyak KTP yang harus saya siapkan. Jadi berarti ketika saya tidak mendapat rekomendasi partai, bukan berarti mengurangi perjuangan saya dan niatan saya untuk bertarung. Seperti itu kira-kira. Artinya dua jalur ini siap semua, ya? Siap.
siap di jalur partai, siap di jalur independen. Seperti itu. Iya. Baik, sebelum kita lanjut Bang Irsad, kita rehat sejenak. Baik, netizen yang budiman, balik lagi masih di Halo Morowali dan masih bersama bakal calon Bupati Morowali 2024, Abang Irsad Amir SIP. Siap. Morowali baru-baru ini, kemarin, itu dapat Piala Adipura. Piala Adipura. Ini, Piala Adipura ini sudah diperjuangkan dari dulu ya? Dari zamannya Pak Anwar. Iya. Kemudian di zamannya Pak Taslim. Nah, kemarin, di zamannya PJ, Morowali dapat penghargaan Piala Adipura. Kalau menurut Bang Irsad, masyarakat kita butuh Piala Adipura atau butuh listrik yang stabil? Sebenarnya kalau berbicara persoalan Piala Adipura ini, menurut saya Bang Gafur ya, kalau dibandingkan dengan pertanyaan Bang Gafur tadi, kita lebih menginginkan listrik normal dulu. Listrik yang stabil. Stabil ya? Dulu listriknya ya. Kenapa harus stabil dulu listriknya? Karena masyarakat ini butuh listrik, ya, butuh listrik. Jadi kalau disuruh memilih antara Piala Adipura dengan listrik Morowali ini, ya kita pasti masyarakat semua menginginkan listrik dulu dinormalkan. Karena semua kebutuhan itu butuh listrik. Baik. Kalau kita berbicara persoalan listrik, ini kan selalu bermasalah dengan daya yang ada di PT IMIP kan. Nah, kemarin pihak pemerintah daerah dalam hal ini PJ sudah meminta penambahan daya, ya, dari pihak perusahaan PT IMIP sudah mengeluarkan 15 megawatt kayaknya Bang ya. Nah, namun tetap juga meskipun sudah pihak manajemen IMIP mengeluarkan daya untuk masyarakat Morowali, tapi memang tetap terjadi juga pemadaman. Jadi ketika nanti saya diberikan amanah oleh masyarakat Morowali, yang harus kita lakukan pertama memang pemerintah itu harus berani ya melakukan MOU secara tegas ke pihak perusahaan yang hari ini berinvestasi di Morowali, baik yang ada di PT Transon, yang ada di bagian Bungku Pesisir, IMIP, bahkan yang baru ini kan. Jadi semua perusahaan-perusahaan yang berinvestasi, silakan mereka masuk berinvestasi, bangun PLTU. Nanti pihak pemerintah yang tegas ke pihak perusahaan, ya. Untuk wilayah ini mungkin tangani berapa desa untuk Bungku Pesisir. Bahadopi IMIP tangani sekian desa. Topogaro tangani sekian desa. Ketika ada MOU jelas dan pemerintah berani menekan pihak perusahaan, makanya saya bilang, jadi seorang pemerintah dalam hal ini bupati memang harus berani. Apapun aturan itu, ketika masyarakat yang mendesak harus kita ikuti keinginan masyarakat. Desak perusahaan, buatkan MOU, tambahkan daya untuk masyarakat. Ya, jadi memang itu langkahnya kita nanti. Solusinya itu ya harus dari perusahaan itu. Selain masalah listrik, kalau menurut Bang Irsad, masalah apa lagi yang paling mendesak untuk diselesaikan di daerah ini? Ya kalau kita masih banyak masalah. Berbicara masalah di Morowali ini banyak, ya. Ada berapa masalah khususnya wilayah Bahadopi Bang Gafur ya. Kebetulan saya berdomisili di Bahadopi. Itu sampah itu berkeliaran saja di pinggir-pinggir jalan, itu luar biasa. Baunya minta ampun. Pemerintah tanggung jawabnya di mana? Terlalu sampah. Ya. Yang di Labota. Kira-kira solusi dari pemerintah hari ini apa? Untuk mengurangi sampah ini. Artinya bahwa itu persoalan sampah itu akan menjadi PR bagi pemerintahan baru nanti. Entah siapapun yang jadi bupati selanjutnya, itu akan menjadi pekerjaan rumah buat mereka. Betul. Oke, sekarang Bang Irsad. Bang Irsad ini kan rencana nyalon bupati. Kan? Apa sih yang membuat Bang Irsad merasa bisa jadi calon bupati? Dan apa yang Bang Irsad akan jual ke masyarakat supaya masyarakat bisa
memilih Bang Irsad? Masyarakat udah mulai cerdas memilih Bang Gafur. Makanya saya bilang dari awal kan, kita selaku politisi, baik itu kandidat, figur-figur, jangan kita samakan pemilihan legislatif dengan pemilihan bupati. Kalau pemilihan legislatif itu selalu berbicara persoalan duit. Ya. Tapi kalau pemilihan bupati berbicara persoalan ide dan gagasan. Jadi apa yang akan saya jual ketika saya maju bertarung nanti? Ya salah satunya tadi seperti yang saya sampaikan. Ya perlunya kita harus mematangkan dulu persoalan pendidikan gratis ini. Ya. Sumber daya manusianya dulu yang kita harus perkuat untuk Morowali. Kesehatan gratis ini dulu yang kita harus utamakan bagi masyarakat dengan mengurangi angka-angka pengangguran yang hari ini di Morowali, ya. Dengan menghidupkan semua rumah-rumah ibadah. Jadi ada beberapa poin nanti yang akan saya tawarkan ke masyarakat ketika saya bertarung di pilkada itu. Kenapa sampai saya utamakan, makanya minta maaf tadi Bang Gafur, ya. Dari awal saya sudah bilang sumber daya manusianya. Minta maaf, Morowali hari ini bukan juga saya bilang kurang SDM-nya kita. Tapi kita selalu dikuasai oleh orang-orang luar. Karena apa? Karena salah satu faktor sumber daya manusianya kita masih kurang. Ya. Pengusaha-pengusaha yang hari ini berinvestasi di Morowali ini kan rata-rata kebanyakan dari luar. Ya, betul. Yang sebenarnya pengusaha lokal bisa kerjakan loh Bang Gafur. Kenapa tidak diberikan ruang ke pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha-pengusaha luar? Jadi memang butuh perhatian dari pemerintah intinya. Abang Irsad, kemarin di Pilcaleg, kenapa nggak nyalek? Ya, kenapa saya tidak masuk calon anggota legislatif, ya Bang Gafur? Ya, yang pertama, kenapa sampai saya tidak nyalek? Karena dukungan dari keluarga tidak ada, tambahnya istri, orang tua dengan anak, mereka tidak mendukung saya untuk maju bertarung di Pilcaleg 2024 kemarin. Yang kedua, saya kembali berpikir lagi Bang Gafur, ya. Meskipun sebenarnya kita minta maaf, bukan berarti saya menganggap anggota DPR ini tidak terlalu punya taji di daerah. Ini kan anggota DPR ini hanya sebatas menyampaikan aspirasi masyarakat. Tidak bisa mengeksekusi. Iya, betul. Jadi yang melakukan eksekusi itu adalah di bupatinya dan wakil bupati, di bagian eksekutifnya. Iya. Jadi percuma kita berkoar-koar di parlemen, di anggota DPR, ketika apa yang kita sampaikan itu tidak juga didengar sama pihak eksekutifnya. Itu yang membuat saya sebenarnya tidak, minta maaf, tidak tertarik maju anggota DPR. Karena kewenangannya kita terbatas. Betul. Dan kita tidak bisa mengeksekusi suatu program. Yang bisa mengeksekusikan itu program itu hanya bupati. Ya itu adanya di eksekutif, bukan di legislatif. Legislatif itu secerdas apapun kita menyampaikan aspirasi, tapi kita tidak bisa mengeksekusi. Itu yang membuat saya, alasan kedua yang membuat saya kenapa saya tidak maju caleg. Karena tidak ada tidak ada yang harus kita sampaikan, yang kita berikan ke masyarakat. Paling kita hanya aspirasinya kita saja. Aspirasi saja. Paling itu aja yang kita bisa berikan ke konstituennya kita nanti, ke masyarakatnya kita nanti, ke masyarakat yang pilih kita. Tapi kalau mau berbuat lebih, tidak ada. Oke, jadi tidak nyalek, tidak maju sebagai calon anggota legislatif kemarin,
karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Ya. Itu salah satunya ya. Terus apakah keluarga mendukung kali ini dalam hal langkah Bang Irsad maju sebagai calon bupati? Ya, berarti kalau saya sudah mempublikasikan diri, berarti sudah ada dukungan dari Sudah ada dukungan dari keluarga. Ya. Oleh karenanya siap baik. Siap lahir batin. Baik Bang Irsad, ini sudah mau habis ini. Sudah mau akhir dari perbincangan kita. Saya ingin memberikan pertanyaan penutup, pertanyaan terakhir ke Bang Irsad, dengan menanyakan kembali pertanyaan saya di awal tadi. Bang Irsad, benar, siap maju Pilkada Morowali 2024? Bismillah, siap. Oke, baik. Baik netizen yang budiman, obrolan kita dengan Bang Irsad selesai sudah. Tema obrolan kita ini kan Irsad Amir, calon Bupati Morowali, pakai tanda tanya. Dan hari ini sudah terjawab, tanda tanya itu sudah terjawab, bahwa Irsad Amir memang siap bertarung, siap maju di Pilkada Morowali 2024. Usaha-usahanya sudah berjalan, konsolidasi sudah berjalan, publikasi, sosialisasi, dan lain-lain sebagainya sudah berjalan. Dan kita doakan semoga perjalanannya mulus, sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Baik Bang Irsad, seperti biasa, karena ini bukan pertama kalinya Bang Irsad hadir di Halo Morowali. Dulu juga sebelumnya pernah. Jadi kebiasaan kita masih sama. Di sesi terakhir itu diberikan ke narasumber untuk memberikan closing statement. Jadi sebagai penutup, saya persilakan Bang Irsad untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada netizen kita. Silakan, Abang. Ya, terima kasih Bang Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Morowali. Perkenalkan, nama saya Irsad Amir. Saya lahir di Desa Lakumbulo. Dan kebetulan saya besar di Geresa, Kecamatan Bungku Timur. Dan usaha saya bergerak di bidang konstruksi, pengusaha jasa, tenaga kerja di Kecamatan Bahodopi, dan saya berdomisili di Desa Bawah Makmur. Hari ini mengatakan melalui channel YouTube Halo Morowali, bersedia bertarung di Pilkada Morowali di tanggal 27 November nanti tahun 2024, insya Allah. Jadi saya ingin menyampaikan ke masyarakat Morowali, saya mengajak kepada masyarakat Morowali, marilah kita menentukan pilihan kita, menentukan calon pemimpin kita 5 tahun ke depannya. Insya Allah, saya sudah sampaikan ketika saya diamanahkan untuk menjadi bupati ataupun wakil bupati Morowali, ada beberapa program yang akan kami tawarkan, termasuk meningkatkan sumber daya manusia, menggratiskan, melakukan pendidikan gratis, kesehatan gratis, membuka lapangan pekerjaan dengan memberikan pemberdayaan usaha atau kontraktor lokal yang hari ini di Morowali. Maka dari itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Morowali berikan doa dan dukungan kepada saya. Semoga apa yang saya cita-citakan ini, apa yang saya niatkan ini, insya Allah bisa diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan juga kepada keluarga yang hari ini memberikan dukungan full, istri, orang tua, anak, dan rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih. Mari kita bekerja bersama untuk Morowali yang lebih baik lagi. Ya teman-teman, mungkin berpikir ya, bahwa seorang Irsad itu nekat luar biasa, keberaniannya luar biasa. Karena ajang pertarungan pilkada ini bukan ajang pertarungan kepala desa. Yang menjadi soal Irsad hari ini bukan anggota partai. Ya. Jadi dua alternatif yang harus saya gunakan, yaitu melalui jalur
parpol dengan jalur independen. Ketika selalu ditanya ke saya, apakah Bang Irsyad maju melalui jalur independen atau jalur parpol? Ya, saya menjawab dari awal, saya sudah jelaskan bahwasanya kalau toh saya tidak mendapatkan rekom dari partai politik, itu tidak mengurangi dari perjuangan saya. Masih ada jalur independen yang akan kita lalui. Orang berbicara juga persoalan finansialnya Irsyad. Dari mana Irsyad, dari mana saya dapatkan duit untuk bertarung pilkada? Ya, yang perlu tidak mungkin saya sampaikan ke masyarakat Morowali bahwa berapa jumlah rekening saya yang ada. Ya. Jadi saya maju berarti lahir batin bismillah saya siap. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, netizen yang budiman, itu tadi sebuah closing statement yang luar biasa dari Abang Irsyad. Insya Allah bakal calon Bupati Morowali 2024. Jadi dengan tegas tadi Bang Irsyad bilang, soal finansial jangan ragu. Dan baik netizen yang budiman, demikianlah perbincangan kita hari ini yang temanya Irsyad Amir, calon Bupati Morowali, pakai tanda tanya. Dan tanda tanya itu sudah terjawab. Sekali lagi saya sampaikan, sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bang Irsyad, bahwa Abang Irsyad akan maju sebagai calon Bupati Morowali 2024 pada Pilkada 27 November nanti. Baik netizen, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Insya Allah di lain waktu kita akan bertemu kembali dengan Abang Irsyad. Dan Bang Irsyad, terima kasih atas kesediaan waktunya. Sukses. Sama-sama. Dan insya Allah tercapai semua yang diinginkan. Amin, amin. Baik netizen yang budiman, saya Gap, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga Morowali.